Nah, percaya tidak percaya, ya, namanya zakat ini sebenarnya kita mengeluarkan kotoran. Mohon maaf ya. Jadi kalau kita makan kotoran ya, yang sisa-sisa itu. Yang mana sisa-sisa itu kalau dia tidak dikeluarkan jadi penyakit, akan mengotori dan menyakiti badan kita. Begitu juga zakat yang 2,5 itu, 2,5% atau yang 2,5 kilogram itu, beras itu, misalnya kalau zakat fitrah, kalau tidak dikeluarkan bahaya bagi harta kita, akan mengotori dan menjadi penyakit bagi harta kita. Jadi harus dikeluarkan. Itulah sebabnya ketika Imam Hasan bin Ali, cucunya Nabi, ketika mau menerima zakat, dilarang oleh Nabi, wahai cucuku, innahu min awsakhin nas, itu kotoran orang. Masa kelas kamu cucuku menerima? Makanya Ahlul Bait keturunan Nabi enggak menerima itu. Muncul pertanyaan sekarang, bagaimana zakat itu diserahkan kepada kerabat, istri, bukan. Kalau istri jelas nggak boleh. Misalnya saudara, ibu misalnya, paman, bibi misalnya. Kenapa istri nggak boleh? Karena wajib kita nafkahi. Yang wajib kita nafkahi, wajib kita zakatkan dan tidak boleh kita serahkan zakat kepadanya. Sedangkan yang tidak wajib kita nafkahi, maka tidak wajib pula kita zakatkan dan boleh kita berikan zakat kepadanya, walaupun kita nafkahi dia. Paham ya? Tidak wajib kita nafkahi, tapi kita nafkahi entah siapa gitu kan. Kan tidak wajib kita nafkahi siapapun. Atau sepupu kita wajib kita nafkahi enggak? Tapi kita nafkahi sukarela gitu, kita berbaik hati. Nah itu yang seperti itu kan tidak wajib dinafkahi, maka tidak wajib pula dizakatkan walaupun kita tanggung. Kenapa? Karena nafkah kita kepadanya itu tidak sifatnya yang wajib, tapi sukarela aja dari kita. Tapi kita menzakatkan bagus, tidak apa-apa, lebih afdal. Dan boleh walaupun khilaf menerima zakat, tapi kalau kita sudah kedung menafkahi dia, jangan kita zakat, jangan kita berikan zakat. Hanya saja begini soalnya, kalau kita kembali ke hadis tadi di mana Nabi tegaskan itu adalah sisa-sisa kotoran harta orang, supaya sehat hartanya sehingga dikeluarkan sedikit. Maka kalau ada pertanyaan, boleh nggak untuk saudara kerabat sepupu? Jawabannya yang tepat itu, kalau kita bicara fikih ya boleh-boleh saja, selama nggak ditanggung nafkahnya. Tapi masa tega saudara dekat sisa-sisa harta kita? Misalnya kita punya 100 juta, berapa 2,5-nya itu? 2,5 juta. Masa untuk adik kandung misalnya 2,5 juta dikasih? Masa dia kasih zakat? Adik lo harusnya 10 juta lo dikasih. Itu maksudnya. Jadi kalau pertanyaannya boleh enggak? Secara fikih boleh, tapi enggak usah. Ngapain saudara kerabat dizakatkan? Kasih duit, kasih nafkah gitu loh. Ibu masa mau dikasih zakat? Ya Allah ya Karim. Ya itu penghinaan itu. Boleh. Nah itu mengenai tanggungan. Jadi yang kita tanggung wajib kita zakatkan selama kita menafkahinya. Bagaimana kalau kita sudah berhenti menafkahinya? Misalnya dia sudah kaya, mandiri dia, ya sudah, lain cerita. Walaupun ada rincian di sini, kalau dia belum menikah, walaupun dia mandiri, tetap tanggungan kita. Paham? Misalnya dia sugih, sanawiyah sugih, bisa jadi kan SMA sudah mandiri, kan tidak menutup kemungkinan dia ada krisis atau apa. Tapi belum lepas dari tanggungan kita, karena anak SMA tetap ada wali muridnya. Walaupun dia mandiri, bisa dia zakat sendiri, tetap
tetap kita terbebani zakatnya. Tetap dia masih statusnya tanggungan kita. Hanya saja boleh di handle sama dia, boleh gitu loh. Boleh. Paham ya? Hal-hal seperti ini kan kadang-kadang nggak kepikiran gitu.